Menolak berhubungan intim, seorang pemandu lagu dan juga pemilik kafe malah dibunuh secara sadis. Akhirnya si pelaku ini diamankan di tempat persembunyiannya. Bro, ingat, manusia itu diberikan akal lebih oleh Yang Maha Kuasa. Gunakanlah akal sebaik-baiknya, tapi jangan dipakai buat ngakalin orang. Penemuan mayat dua wanita di tengah laut dan pinggir pantai dilaporkan masyarakat ke polisi. Kasatreskrim Polres Sukabumi Kabupaten, AKP Iputu Asti Hermawan langsung menganalisa kasus tersebut. Ketika sudah mendapatkan titik terang, tim langsung dikumpulkan. Selamat pagi rekan-rekan. Hasil penyelidikan kita tadi malam mengenai keberadaan TSK yang perkara pembunuhan itu, rekan kita ada sebagian di lapangan sudah memastikan A1 bahwa tersangka itu ada. Jadi Pak Johan yang lebih senior silakan pimpin untuk bergabung dengan rekan kita yang di sana. Sepeda motor sudah diidentifikasi ada keberadaannya, TSK-nya ada tapi ada jarak. Di situ langsung lakukan penangkapan, hati-hati tidak menutup kemungkinan tersangka membawa senjata juga. Oke, kita berangkat sekarang. Pak Johan ada apa-apa segera melapor ya? Oke, iya. Pelaku sudah diketahui detail identitasnya. Pengarahan dipimpin langsung oleh Kaurbin Ops Satreskrim, Ibda Ruskan Hermawan. Setelah melakukan pengarahan, tim pun diarahkan langsung menuju lokasi sasaran. Hatim Satreskrim Polres Sukabumi Kabupaten, Aibtu Johan memimpin langsung penangkapan kasus ini. Tim terbagi menjadi dua mobil. Mobil pertama dipimpin langsung oleh Katim, sedangkan mobil kedua dipimpin oleh salah satu anggota Reskrim Polres Sukabumi Kabupaten, Aibda Yoni. Oke, rekan-rekan, ini sesuai arahan pimpinan, karena memang ini ada kejadian pembunuhan yang TKP-nya di wilayah pantai Ujung Genteng, di KP Sinar Laut Ujung Genteng. Korbannya 2 orang perempuan. Dan setelah kita lidik, ternyata ini si TSK ini ada di wilayah Pelabuhan Ratu juga di pantai. Dan kebetulan ini lokasinya sudah A1, kita mengarah langsung ke lokasi. Dan saya minta rekan-rekan semua harus safety, lihat situasi, lihat lokasi, utamakan keselamatan kita semua. Karena tidak menutup kemungkinan si TSK ini masih membawa senjata tajam. Tolong keselamatan kita diutamakan, dan apabila nanti kalau emang ternyata si TSK ini akan melarikan diri atau melakukan perlawanan, tentunya kita bertindak harus terukur. Bang, ini berapa tim bang yang berangkat bang? Kita semua full ya, semua bergerak karena memang ini atensi karena pembunuhan. Sesampainya di lokasi, Kati memberikan sedikit arahan sebelum merapat ke lokasi utama guna meminimalisir kegagalan. Ya. Nah ini pada motor pelaku, dan informasi katanya si pelaku ini ada di atas sana, di saung lagi posisi tidur. Nah ini, motornya ini rekan-rekan. Jadi menurut informasi, sesuai dari keterangan dari pihak cepu kita, si TSK ada di pantai posisinya. Di situ ada saung atau ada gubuk kosong. Kemungkinan yang bersangkutan si TSK ini ketiduran di sana. Mari kita bergerak ke sana. Oke, kita sisir aja Pak. Oke, ayo. Ayo, Mas. Jangan bergerak. Siap. Diam kamu, jangan bergerak. Tangan kamu di atas. Kamu jangan bergerak. Tangan kamu di atas. Tiarap. Diperiksa lokasi yang ada, atau ada sajamnya, atau ada barang-barang lain. Tolong rekan-rekan diperhatikan. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Berdiri. Udah, bangun kamu, bangun. Ya, kamu Syaril? Iya. Syaril? Betul, Syaril kamu. Kenapa kamu Syaril? Pembunuhan.
Pembunuhan ya? Betul, kamu akui. Kamu Korban siapa ya? perempuan? Perempuan. Berapa orang? 2. Oke. Ya udah diangkat, diangkat segera, biar itu barang-barang yang ada di situ diangkat semua. Persiapan sudah matang, tim pun langsung membekuk pelaku yang sedang istirahat dalam gubuknya di Pelabuhan Ratu Sukabumi. Pelaku berhasil diamankan polisi tanpa perlawanan. Pelaku pun langsung dibawa ke mobil untuk diinterogasi. Hasil dari interogasi, pelaku mengakui perbuatannya. Ditusuk Ya. Pakai apa? pakai pisau, Pisau kamu bawa sendiri atau memang dari sana? bawa sendiri. Sendiri ya? Punya Pisau- kamu? Berarti pisau milik kamu ya? Ya, Bagaimana cara kamu bunuh? ditusuk-tusuk semua. Tusuk. Tusuk pisau yang telah bawa kamu ya? Ya, Alasan pelaku membunuh wanita pemandu lagu tersebut lantaran korban menolak diajak berhubungan intim. Saat sedang melakukan aksinya, seorang wanita pemilik kafe melihatnya. Akhirnya pelaku juga membunuh wanita tersebut, yang kemudian jasadnya dibuang ke tengah laut. Pelaku yang berprofesi sebagai nelayan membunuh kedua wanita itu dengan senjata tajam yang selalu ia bawa setiap hari. Memang membenarkan bahwa peristiwa tersebut adalah peristiwa pembunuhan karena terdapatnya luka pada 2 mayat tersebut. Hasil pendalaman dengan pelaku ini setelah ditangkap, dia mengakui bahwa itu karena emosi yang disebabkan oleh karena saudari DL ini, si pelaku berkehendak untuk melakukan hubungan intim dengan saudari DL, namun si saudari DL ini tidak mau, sehingga disitulah memicu kemarahan si pelaku. Akhirnya si pelaku mengambil pisau yang memang pada saat tersebut sedang membawa, namun disimpan di jok motor. Akhirnya pelaku ini mengambil pisau tersebut, kemudian mendatangi saudari DL lagi dan memaksa. Saudari DL ini berteriak karena khawatir akan rame. Akhirnya pelaku kalap dan melakukan penusukan dan pembacokan kepada saudari DL. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 338 tentang pembunuhan, 351 tentang penganiayaan, dan 365 tentang pencurian dengan kekerasan, dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara.